Jazakallah khair. Oh ya, saya rekam dulu juga ya. Jazakallah Ustadz Hakim. Ya, Masya Allah Ustadz muda kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sulfami wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Masya Allah nih saya lihat di kolom absen nih dari Sumba. Wah, Pak Haryanto, Bekasi, terus Kalimantan, wih Manado, Manado ya, Sulawesi Tenggara, wih banyak nih. Sulawesi Tenggara mana? Kendari ya. Saya pernah ke Kendari, ke Muna, Raha. Sumba kemarin harus saya motoran ke sana, bentrok gak jadi. Kapan-kapan Pak Haryanto kita ketemu di Sumba ya. Mana saya motoran ke sana ya. Baik, Bang Kakak Ayah Bunda, Alhamdulillah puji syukur kita manjatkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini dalam kondisi yang insya Allah Allah berikan kesehatan buat kita semua dari berbagai kota di Indonesia nih di Makassar, Cibubur, ya Sumba dan lain sebagainya, Masya Allah walaupun jauh tapi terasa dekat ya. Mudah-mudahan ini bagian dari rasa cinta, ukhuwah, kekeluargaan kita di keluarga besar masih musim bilioner. Dan tentunya sebuah kebersyukuran kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat merasakan bangun tidur yang Allah berikan gitu ya, dibangunkan dari mati kita sejenak tadi malam dan bukan hanya dibangunkan seperti kebanyakan orang hanya sekedar bangun dan melaksanakan kegiatan yang ya rutinitas yang tanda kutip maaf ala kadarnya, tapi Masya Allah nih kita semua di sini ya Bang Kakak ya Bunda, para orang tua asuh yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan, saya doakan selalu para santri-santri, ya anak-anak ideologi Sabi dimanapun antum berada. Mudah-mudahan kita semua terus ya Allah berkahi kehidupannya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesejahteraan, Allah berikan kemudahan di setiap langkah kehidupan yang kita lakukan. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memotivasi kita walaupun beliau sudah tiada, walaupun jasad ya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tak ada, tapi semangat spirit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sejatinya senantiasa mentenagai kita semua. Kalau belum merasakan tenaga yang beliau ya tinggalkan warisan kepada kita, ya, penting buat kita pagi hari ini menyimak apa yang akan saya sharingkan gitu ya. Sejatinya adalah sebuah pengingat buat diri Abi sendiri. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi, motivasi buat kita semua. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih panitia Baitul Quran masih musim milioner me, apa namanya menginstall kembali, mengingatkan kita kembali terkait dengan tema Spirit of Ramadan, meningkatkan ibadah ya sebelum masuk bulan Ramadan gitu lah ya kalau lebih subtemanya. Tak bosan-bosan kita membahas soal Ramadan, tak bosan-bosan kita membahas soal ibadah. Sejatinya begini teman-teman, abang kakak ya bunda ya filharmakumullah. Ketika ada sebuah pekerjaan, ya ini ilmu kehidupan. Ketika ada sebuah pekerjaan, ketika ada sebuah tema, ketika ada sebuah isu, ketika ada sebuah hal yang mungkin antum merasa bosan ketika membahasnya, ketika antum merasa bosan melakukannya, ketika antum merasa bosan untuk mengerjakannya begitu ya. Selama itu adalah konteksnya kebaikan ya tentunya. Ketika antum mulai merasakan bosan, itu ada sebuah kebaikan di situ. Ya, karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pendek cerita Rasulullah SAW menjawab, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
istiqomah. Antum melakukan hal yang sederhana, tapi antum dawamkan, antum lakukan dengan istiqomah, dengan konsisten. Dan konsekuensi logis, teman-teman abang kakak ayah bunda, ibu rahimakumullah, ketika kita melakukan sesuatu yang konsisten, membahas sesuatu yang dengan istiqomah, itu konsekuensi logisnya akan muncul rasa bosan. Kalau antum nanti punya anak atau kita flashback kepada masa kecil kita, disuruh sholat, nah, anak Abi kan yang paling kecil siapa? Kausar katakan gitu ya. Yang mudah-mudahan tidak lah, tapi saya melihat mungkin saya membayangkan, ayo AA sholat gitu kan. Malas, ya bisa timbul rasa malas, bisa timbul rasa bosan. Namanya juga bocil kan begitu. Kenapa? Sholat lagi. Seringkali karena mereka belum paham kenapa sih saya harus sholat kan begitu. Namanya bocil gitu. Ya, kita antum, aduh, besok hari Senin harus kerja lagi, iya kan? Pergi lagi, ya kan? Terutama yang ikhwan nih mencari nafkah, masya Allah berjihad fisabilillah. Aduh, manasin motor lagi, manasin mobil lagi. Mungkin sekali lagi musim hujan, hujan-hujanan. Bosen nih gue cari kerja. Nah, bosen, bukan cari kerja ya. Yang cari kerja bosen juga nggak terima-terima, itu juga perjuangan. Bosen gue berangkat bekerja, gitu kan. Nah, tapi di balik kebosanan itu ada sebuah kebaikan tentunya. Ya, duh, kemarin misalnya sholat Jumat lagi, sholat Jumat lagi, sholat subuh lagi. Buat kita yang nggak paham, ya akan timbul rasa bosan. Nah, itulah pentingnya kita punya sebuah spirit of Ramadan, membahas Ramadan lagi, tiap tahun juga Ramadan, gitu kan. Temanya mungkin nih sampai Ramadan itu tema silaturahmi otak kita mungkin akan terus membahas mengingatkan kita sebagai tentang isu Ramadan. Kenapa sih penting? Satu, al-ins, manusia. Itu memang dasar katanya adalah seorang pelupa, ya kan? Kita manusia ini pelupa. Gitu. Lupa itu bagus, ya, karena kalau antum nggak bisa melupakan sesuatu, antum tidak bisa jalan sekarang. Kenapa? Antum mungkin trauma dulu pernah jatuh lagi belajar jalan berdarah kejedot benjol. Akhirnya antum lupa. Akhirnya antum tidak bisa melupakannya. Akhirnya antum tidak mau berjalan lagi. Sekarang jalannya ngerangkak ngesot. Susah ngesot gitu. Tapi karena Allah memberikan rasa lupa tersebut, pengalaman tersebut dilupakan, akhirnya antum terus belajar berjalan, akhirnya sekarang bisa berjalan. Di lain pihak, di lain sisi, ya, kita sering lupa sesuatu yang, oh ini Ramadan nih. Bentar lagi masuk bulan Ramadan nih, sehingga semangat kita, spirit kita, ya menjadi nguap begitu saja. Akhirnya kita nggak menyiapkan Ramadan kita. Padahal bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Kalau udah ngomongin Ramadan terakhir langsung baper gitu ya. Habis sih. It could be our last Ramadan. Bisa jadi ini Ramadan kita. Jangan GR gitu ya. Bahkan, ini kalau biasa Abi udah masuk kajian di Ramadan gitu ya. Biasa Abi ngomong begini nih. Misalnya kajian tanggal 1 Ramadan. Biasanya Abi akan ngomong begini nanti. Nanti tanggal 1 Ramadan kita ketemu lagi katakan gitu ya. Buktikan Abi akan ngomong gini nggak? Biasanya ngomong gini. Hmm, yang kemarin meninggal dunia juga masih berharap bisa sahur dan buka bareng hari ini. Nah, gitu. Tapi ternyata kemarin Allah panggil dan belum sempat merasakan sahur dan iftar jama'i bersama kita. Kenapa? Karena ajal sudah menjemput. Maksudnya adalah banyak orang yang berpikir hari ini kita insya Allah masih bisa bertemu dengan Ramadan, masih bisa ketemu dengan 1 Syawal, Lebaran, tapi faktanya, realitanya belum tentu kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita saling mendoakan ya. Allahumma balighna ya, semoga Allah sampaikan kita ya kepada bulan Ramadan. Ya, Rajab, Syaban, and then Ramadan. Saling mendoakannya, pengen banget kita bisa merasakan indahnya Ramadan. Nah, jadi jangan kebanyakan GR, teman-teman, gitu ya. Belum tentu kita nyampe Ramadan. Nah, supaya kita nggak rugi, tanda kutip ya, maksudnya jangan sampai sudahlah kita nggak nyampe ke bulan Ramadan, gitu ya, karena umur, semoga kita semua sampai. Terus rugi berikutnya adalah
kita tidak menjadikan Rajab dan Sya'ban itu, ya bulan-bulan sebelum Ramadan ini, karena Rasulullah, para sahabat itu ketika sudah tahu nih bulan Ramadan nih, ya itu udah antusiasme, spirit, semangatnya itu berbeda. Ya ibarat kata kalau antum mau mudik lebaran gitu kan, pasti waduh mau liburan nih, mau mudik nih, mau cuti panjang nih yang bekerja. Wah itu kan semangatnya beda, antusiasmenya berbeda. Sudah memikirkan semangat, oh gue mau ngapain ntar di kampung ya, persiapan apa ya, bekal apa ya, udah punya tasnya belum, kamu mau bawa apa ya, THR bagaimana. Wah kita punya antusiasme yang luar biasa. Kenapa? Kita mau pulang kampung. Nah sekarang coba cek masing-masing. Nih gue ngomong, Abi ngomong kepada diri Abi sendiri sejatinya. Sudahkah sudahkah Abi, sudahkah kita semua muncul rasa semangat ya ketemu bulan Ramadan tersebut? Karena kalau semangat spiritnya ini nggak muncul, kita bicara meningkatkan kualitas ibadah, itu adalah omong kosong gitu. Karena semangatnya aja kagak ada kita menyambut bulan Ramadan. Bisa dipahami? Jadi muncul dulu semangat satu. Nah, bagaimana cara Bunda Ibu Rahmatullah, anak-anak Nabi semuanya harus paham apa gitu ya. Why? Kenapa Ramadan itu harus memberikan kita semangat yang luar biasa? Kita harus tahu apa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan tersebut, ya. Dan kita selinginkan terus sesuatu yang membosankan tanda kutip, karena ini adalah sesuatu yang kita sering lupakan, yuk kita install bareng. Ramadan, ya syahrut taubat, bulannya bertaubat. Kenapa? Pintu ampunan Allah bukakan, ya. Habisin banyak dosa, guys. Astagfirullahaladzim. Saya, Abi, ini dosanya banyak pakai banget. Saya nggak tahu, kalau antum tidak punya semangat bulan suci Ramadan akan segera hadir, di mana itu adalah syahrut taubat, jangan-jangan antum tidak merasa dosa antum banyak. Ya. Jangan-jangan merasa tidak punya banyak dosa, itulah dosa terbesar kita. Gimana maksudnya, Abi? Ya, paham lah ya. Kita ini dosanya banyak. Abi ini, waduh, miliaran dosanya. Amal soleh, ya Allah, meninggal sekarang kan begitu. Nah, bulan di mana itu syahrul taubat, bulan penuh luas-luasnya, butuh kesadaran besar bahwa kita punya banyak dosa dan menyambut bulan Ramadan dengan semangat, karena ini nih, ya bukan nanti taubat dan nunggu bulan Ramadan tuh, ya kan, jangan sampai ntar deh gue taubatnya bulan Ramadan. Rojab kita meninggal, belum sempat taubat, nauzubillah mungkin kita diuji dengan kesehatan kita nggak bagus, kita diuji dengan kesakitan, kita diuji dengan masalah keluarga, kita diuji dengan masalah keuangan misalnya, ya. Well, banyak faktor, tapi faktor terbesar yang sudah pasti karena di Quran banyak dibahas adalah banyaknya dosa kita, banyaknya kemaksiatan kita. Allah belum mungkin ada dosa-dosa yang belum kita taubatkan sehingga belum diampuni. Kalau udah diampuni sama Allah, insya Allah tinggal kita pantaskan diri kita, kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Wow, jalan tol guys, gitu. Jalan tol bebas hambatan gitu kan. Jalan tol itu definisinya bebas hambatan. Apa yang menghambat antum? Obstacle itu apa? Banyak tantangan. Obstacle itu hambatan ya. Obstacle itu bahasa Inggris hambatan. Nah, hambatan-hambatan itu, blokade-blokade itu adalah dosa maksiat kita. Nah, kalau itu sudah dihapuskan, jalan bebas hambatan. Set gitu. Ya. Yang kedua, ini dibukakan pintu surga kan seluas-luasnya begitu. Setan aja dibelenggu gitu kan. Setan aja dibelenggu. Nah, ini kesempatan kita untuk benar-benar memantaskan diri untuk masuk ke dalam surganya.
Ya. Nah, kalau kita sudah paham dua ini dulu lah, pintu surga dibuka, pintu taubat dibuka, pintu neraka ditutup. Yang ketiga, ya, kalau ini masih belum menimbulkan semangat spirit kita untuk meningkatkan ibadah, kualitas ibadah bahkan kuantitas ibadah kita, ya, saya nggak tahu nih, ya harus harus disadarkan dengan apa lagi untuk menyemangati kita menyambut bulan suci Ramadan, ya. Nah, kalau ya karena why why itu kenapa itulah yang menjadi energi buat kita melakukan sesuatu. Ya, minimal ini paham antum why-nya. Nah, ya kan? Pintu taubat, pintu surga, setan dibelenggu, ya. Di situ kalau antum lagi nanti ada apa namanya? Lailatul Qadar gitu, malam 1000 bulan. Wah, ini bonus stage, teman-teman. Ya, kalau antum ngaji satu hurufnya itu ibarat kata 86 tahun tuh antum ulang-ulang murojaah begitu. Tiap hari gitu. Kebayang nggak? Nah, ini kan bonus stage. Kesempatan untuk kita memperbanyak amal soleh di 10 hari terakhir. Itikaf nanti insya Allah. Ya. Nah, kalau hari ini, pagi hari ini kita oke teringatkan kembali, Alhamdulillah jazakumullah khair, masih musim milioner, ada kajian silat otak, saya semangat untuk menyambut suci Ramadan. Spiritnya dapat. Nah, berikutnya baru kita bahas apa yang harus kita tingkatkan, ya kan? Ibadah apa yang harus kita tingkatkan supaya bulan suci Ramadan ini menjadi bulan suci, bulan suci yang kita menangkan. Jadi gini teman, mindsetnya gini. Hmm, ada dua pendekatan pola pikir yang membuat menurut saya kalau pagi hari ini antum memahami ini, antum akan punya apa ya, punya perilaku dan kondisi yang berbeda memasuki bulan Ramadan ini. Karena it's all about mindset. Semua berawal dari pikiran pola pikir kita tentang cara pandang kita terhadap Ramadan. Ramadan. Oke, anggap 12 bulan. Bulan Ramadan ini 1 versus 11 bulan. Gitu ya. Nah, eh, ada yang menganggap ini. Bulan suci Ramadan, di situ antum berlatih. Ini dua-duanya benar sebenarnya. Cuman pagi hari ini Abi pengen menginstall sesuatu yang berbeda supaya antum punya semangat yang lebih dan punya kualitas ibadah yang lebih lagi insya Allah. Sedikit pengingat buat diri Abi sendiri gitu ya. Antum berjuang di bulan Ramadan, berlatih di bulan Ramadan untuk menjalani kehidupan 11 bulan berikutnya. Kalau Ramadannya bagus, insya Allah 11 bulan berikutnya juga bagus. Benar nggak? Benar. Ya, itu salah satu indikasi ketika antum mabrur gitu ya, kalau bahasanya gitu ya. Antum berhasil menjadi alumni Ramadan, 11 bulan berikutnya antum apa namanya? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan antum gitu. Karena antum di 1 bulan ini benar-benar mengoptimalkan, berlatih diri dan seterusnya. Ya, intinya ini gampangnya latihan di bulan suci Ramadan, 11 bulan antum berjuang ya melawan hawa nafsu. Nah, ini jadi 11 bulan yang luar biasa. Atau sebaliknya. Nah, ini yang mau Abi install. Atau sebaliknya, 11 bulan tersebut antum jadikan waktu latihan, ya, latihan berpuasa, latihan ngaji, diperbaiki bacaannya, tahsinnya diperbaiki, makhrajal hurufnya, sifatul hurufnya, dan seterusnya. Mungkin belajar makomat, ngapalin doa-doanya, 11 bulan nih, belajar. Oh, belajar taubat, belajar sholat, belajar macam-macam. Ya, untuk apa? Untuk Ramadan ini adalah tempat di mana antum pol-polan, gas-gasan, pokoknya pol-polan, paham ya gitu. Karena it could be our last Ramadan, bisa jadi Ramadan terakhir kita, dan ini the best time for us, waktu terbaik kita untuk benar-benar mendapatkan sesuatu yang amazing, luar biasa. Paham ya? Pendekatannya berbeda. Dua-duanya benar, tapi pagi hari ini Abi ingin membahas, ingin menginstall kepada diri Abi dan diri kita semua, bahwa coba deh kita pakai yang pola kedua, bahwa hari ini nih 3 bulan terakhir kita menuju Ramadan, nggak nyampe 3 bulan lagi gitu ya. Nah, ini kita menjadikan sekarang ke depan itu adalah waktu berlatih kita.
untuk menghadapi ya Ramadan. Ramadan kan syahrul jihad, bulan berjihad. Antum bayangkan antum mau jihad nih, mau perang nih. Kata Rasulullah 2 bulan lagi kita akan perang Uhud, misalnya begitu. Wah, kita kan berlatih perang, berlatih pedang, menyiapkan asah pedangnya, asah tombaknya, kudanya dikasih makan, berlatih kudanya. Wah, pokoknya berlatih semua kan untuk menghadapi perang. Lebih baik berdarah-darah di 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 zona latihan ya ketimbang antum berdarah-darah di zona perang. Itu prinsip para mujahid. Berpeluh keringat, bersimbah darah ketika berlatih itu jauh lebih baik ketimbang antum. Ya, dua-duanya baik kalau kita bicara iman karena syahid fisabilillah juga gitu ya. Tapi konteksnya adalah kalau ini dunia olahraga pun sama, berpeluh keringat, bersimbah darah, berlatih ya di zona latihan ya untuk arti antum di zona perangnya, di zona tandingnya antum itu lebih ringan sejatinya. Nah, sama Ramadan ini antum mau menganggap ini sebagai zona tanding atau zona berlatih. Nah, ini sebuah mindset. Pagi hari ini Abi pengen mengajak diri Abi dan diri antum semua, diri kita semua insya Allah. Yuk kita jadikan ini sebagai zona tanding kita. Sehingga hari ini sekarang kita zona berlatih kita. Tingkatkan kualitas iman kita, tingkatkan kualitas ibadah kita, agar nanti si Ramadan ini jadi zona tanding kita. Dan otomatis ketika kita punya mindset seperti ini, akhirnya kan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Karena itu zona tanding kita kan. Oh, gue nggak boleh kalah nih, gue harus menang nih. Sedikit tidur, ya kan, banyakin bangunnya, banyakin ngajian, tandingnya benar-benar otomatis mindset yang kedua pun akan kita menangkan juga. Kenapa? Karena kita menangkan Ramadan kita, akhirnya itu akan mempengaruhi 11 bulan berikutnya. Masya Allah, dapat dua-duanya. 11 bulan berikutnya kita bagus, Ramadan tahun depan kalau kita masih, tahun depan lagi gitu ya, kalau kita masih Allah berikan umur, makin amazing lagi. Nah, ini kunci untuk hidup antum makin terus meningkat, Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini antum merasa hidup kok gini-gini terus, ya kan? Kok makin menurun level kebahagiaan, ibadahnya makin jauh gitu ya. Kok kayaknya ya pokoknya stagnan begitu. Jangan-jangan jangan-jangan cara antum memandang Ramadan ini yang salah. Gitu. Karena janji Allah itu nggak pernah ingkar, teman-teman. Allah itu maha kuasa, cuma ada satu yang Allah tidak kuasa, yaitu apa? Mengingkari janjinya. Kan? Nah, jadi antum punya punya mindset, punya ilmu, punya kapasitas untuk mengoptimalkan Ramadan dengan spirit of Ramadan yang amazing luar biasa ini, itu bisa jadi Allah bukan bisa jadi ya, pasti Allah menghadiahkan kehidupan yang luar biasa. Ya. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki kehidupanmu, begitu kan? Nah, kebayang nggak? Perbaiki Ramadanmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Kenapa? Di Ramadan ada sholat, di Ramadan ada ngaji, di Ramadan ada saum di situ, di Ramadan ada infak, sedekah, dan seterusnya. Kebayang? Bukan cuma perbaiki sholat kita, tapi perbaiki infak kita, perbaiki ngaji kita, perbaiki silaturahim kita, ada mudik silaturahim di situ, perbaiki itikaf kita, perbaiki berkhawat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki bacaan Quran kita. Oh, banyak sekali yang kita perbaiki. Nggak mungkin Allah nggak perbaiki kehidupan kita, mustahil. So, apakah Anda antum semua ini sudah mempersiapkan Ramadan tersebut untuk supaya kita pasca Ramadan punya kehidupan yang jauh lebih amazing? Ya, nah ini pukulan telak nih buat Abi sebenarnya. Kan gue lagi ngomong ke diri gue gitu kan. Andika gitu. Lu dinyiapin belum Ramadan ini gitu. Yang terbaik. Nah, ya kalau saya sih dengan kata-kata saya tadi juga cukup tertendang gitu. Karena sebenarnya ini yang paling mendengarkan saya nih sebenarnya. Gitu. Aneh bisa jadi kresek-kresek atau di mute volumenya ya hanya store muka saja. Bisa jadi Anda nggak dengar apa yang dikatakan begitu. Sejatinya ini Abi rekam, ini Abi dengar, ini yang paling mendengarkan telinga Abi sejati. Ini nasihat buat Abi sendiri. Nah, apa yang harus kita tingkatkan ibadah kita dengan spirit Ramadan setelah antum faham Ramadan ini? Udah 5:38 ya. Izin Nabi jam 6 udah harus ke Jakarta tadi mau ujian sertifikasi wakaf ya. Mohon doanya sekali lagi. Baitul Mal masih musim bulanan akan naik kelas insya Allah.
jadi lazis, lazis, ya, lembaga amil zakat, Lasnas, gitu ya. Ikut ke Lasnas. Oke, so pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita tingkatkan? Apa yang harus kita perbaiki agar pas pre-Ramadan ini ya, sebelum Ramadan ini, supaya Ramadan kita top markotop jos gandos ya, nyus maknyus tap surantap good marsokut sip marko sip markosip. Ini menulis vi amanilah, vi animal abi. Animal tipe ya. Oke, sekarang kita buka guys. Nah, Qurannya ya. Teman-teman tahu dong Quran apa namanya Quran tahu. Tujuan besarnya Ramadan itu buat apa sih? La'allakum tattaqun gitu kan. Nah, Al-Baqarah 183 185 gitu ya. La'allakum tattaqun supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita udah masuk Ramadan terus kagak jadi orang bertakwa ya. Nah, ini besar. Oke, ini ayat yang sering dan mungkin antum sudah bosan bahas ya. Ingat tadi kaidah di awal Abi bahas, kalau kita sudah bosan, merojah kan bosan gitu. Nah, ada satu kebaikan di situ. Dan kebosanan itu akan memberikan antum sesuatu yang luar biasa. Ya, percayalah. 133. Ya, Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirah. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan mirabbikum dari Tuhanmu wa jannah, dan mendapatkan surga ya, arduhas samawat yang luasnya bumi dan langit gitu ya, wal ard uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa ya kan. La'allakum tattaqun, kata Al-Baqarah 183 185 itu membahas tentang bagaimana supaya si si orang yang berpuasa itu mendapatkan gelar takwa kan begitu. Nah, apa sih yang akan Allah kasih ketika antum bertakwa? Insya Allah ketika kita bertakwa, surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan buat kita insya Allah orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirah. Ya, bersegera kamu mencari ampunan. Nah, bertaubatlah, cari ampunan. Di bulan Ramadan itu tempat di mana antum diberikan ampunan. Nah, yang mau kami bahas adalah 134-nya Bang Kakak ya Bunda. Ini yang yuk kita latih dari sekarang. Nah, itu. Antum mau perang nih. Antum pasukan berkuda ya, manah di atas kuda, horseback archery gitu. Ya artinya kan sebelum antum berperang, latihan kudanya yang benar, latihan panahan yang benar, latihan memanah di atas kudanya yang benar kan gitu. Iya kan? Nah, kalau antum pasukan pedangnya ya latihan pedangnya dari sekarang, biar nanti di bulan tandingnya tadi, zona tandingnya kita menang kan begitu. Bisa dipahami ya. Nah, jadi jangan antum nanti kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan gitu. Kita pasukan berkudanya, pasukan panahannya. Tapi berlatihnya malah kita pasukan pedangnya gitu. Nah, beda cerita. Nah, jadi apa yang harus kita melatih ini supaya jadi orang bertakwa kan begitu. Supaya kita memenangkan Ramadan kita menjadi la'allakum tattaqun. Apa yang harus kita latih? Nah, ini di 134-nya guys. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Jadi orang bertakwa itu kuncinya satu, bukan kuncinya. Ciri-cirinya satu yang pertama. Mereka kita nih yunfiquna fis sarai wad dharra. Infak dalam kondisi lapang ataupun sempit. Kalau antum punya uang, abang kakak, ayah bunda lagi lapang, terus antum infak ke masjid muslim bilioner, itu baru ciri-ciri orang Islam, Muslim, mukmin lah, beriman. Nah, antum yakin nih, eh, mengimani bahwa infak kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkali lipat, 700 kali lipat, katakan begitu. Tapi orang bertakwa beda, ya. Dalam kondisi sarai wad dharrai. Dalam kondisi lapang ataupun sempit. Lagi nggak punya duit. Nah, ya Allah, saya harus berlatih nih ya Allah. Tingkatkan kualitas ibadah saya ya Allah. Gue lagi nggak punya duit nih. Nah, infak di situ.
Sekarang Abi tanya sama antum. Orang punya duit 100 juta. Dia infak 10 juta. Oke? Sama orang yang kedua, dia punya duit 100 ribu. Dia infak 50 ribu. Lebih keren mana? 100 juta, tulis kolom chat. Punya duit 100 juta nih antum. Amin. Ya, antum infaknya 10 juta. Wih, keren. 10 juta ke MB. Wah, Masya Allah. Ya. Sama antum punya duit 100 ribu. Infak 50 ribu ke MB. Cus. Nah, gitu. Ya, kerenan mana? Dua-duanya keren. Tapi yang lebih keren yang 100 ribu, infak 50 ribu. Karena itu 50% dari duit antum kan. Gitu. Yang itu cuma 10%. Ya, dua-duanya keren insya Allah. Tapi kita bahas dari sisi prosentasenya, dari sisi beratnya dia menginfakkan dalam kondisi sempit tadi kan. Nah, itu kita sedang berlatih menjadi orang yang bertakwa, Bang Kakak ya, Bunda ya, ya. Jadi, ayo sekarang latihan infak. Infaknya kemana? Ya terserah. Kalau ke MB, alhamdulillah. Ini orang tua santri, orang tua asuh, ayo kita bangun bareng-bareng masih musim milioner kan begitu. Ya, lagi sempit, justru lagi sempit. Kalau pikiran abis yang paling gampang, justru lagi sempit-sempitnya butuh antum infak sebesar-besarnya gitu. Untuk apa? Hadirkan keajaiban kan begitu. Ya, kalau Abi flashback gitu ya, Abi dulu pernah dalam posisi hidup sulit, punya hutang, dikejar-kejar 2 miliar, Abi pernah ketipu, suka Abi cerita gitu. Ya, terasa di situ justru istilah kata lagi miskin, sekalian kan deh miskinkan diri lu gitu. Maksudnya gimana? Miskinkan diri jalan Allah. Ya, ini bahasa bahasa linguistik yang Abi mainkan supaya maksudnya gimana? Banyakin infaknya. Udah tahu miskin, udah sekali aja habisin duitnya. Yakini, mantaskan diri, Allah akan berikan keajaiban dan bener, bang. Nih kan orang tiba-tiba datang, entah kenapa pas lagi Abi dulu di zaman susah, banyak banget orang-orang yang tiba-tiba juga datang ke Abi butuh bantuan. Udah tahu gue lagi nggak, dia nggak tahu sih. Gue kan lagi nggak punya ya gitu. Tapi kan oke, wasara wasaroi wadaroi. Kalau lagi banyak duit mah ringan gitu. Kalau nggak punya duit, kunci orang bertakwa. Yuk guys, latih ya, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita sebelum Ramadan supaya Ramadan kita infaknya lebih enak. Nah gitu. Supaya sebelum Ramadan kita dapat rezeki karena infak kita sekarang, rezeki kita makin besar, gulung lagi bang di bulan Ramadan. Wah, ini menggulung terus teman-teman. Momentumnya kayak bola salju. Jangan gue simpen semana duitnya pas Ramadan aja nanti. Lah, ya kalau nyampe bulan Ramadan kita hidup, kalau kagak gimana kan gitu. Ya, latih infak dalam kondisi lapang ataupun sempit. Wal kazimina al ghaiza wal afina anin nas. Yang kedua apa? Menahan amarah. Ya. Yang ketiga apa? Memaafkan wal afina anin nas. Memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini harus berlatih dari sekarang. Tahan amarah. Ya, antum banyak hal yang membuat kita marah. Suami kah, istri kah, anak kah, santri kah. MB baru mengeluarkan lagi santri kemarin ya. Ya sudahlah. Banyak potensi kita marah. Ya, banyak hal. Memang banyak sesuai yang tidak sesuai kita ekspektasikan. Ya, bukan nggak boleh marah. Anak kalau nakal ya harus kita marahi. Ada konteks marah dalam kondisi konteks yang membangun, ada marah yang membabi buta karena emosi. Ya, ini beda cerita. Nah, marah yang membabi buta karena emosi yang bukan untuk membangun seseorang gitu ya. Anak kita kah, santri kita kah, tim bisnis kita kah? Itu amarah yang harus kita pelajari untuk kita kendalikan. Nah, belajar dari sekarang. Kenapa? Ini bicara hawa nafsu. Nah, Ramadan kita udah lebih. Nah, Ramadan akan diuji nanti kita. Akan diuji gitu, amarah kita. Yang kedua, yang ketiga, belajar untuk memaafkan orang lain. Dari sekarang. Jangan nunggu Ramadan untuk maafin kesalahan orang lain. Kita banyak kan orang yang menzolimi kita.
Atau jangan-jangan kita menzolimi orang lain. Ya, itu beda konteks. Tapi poin ini saya pengen bahas, banyak orang-orang yang mungkin punya banyak salah sama kita, sudahlah. Kalau antum ingin bahagia, maafkan aja mereka. Surga insya Allah. Yang menang itu yang memaafkan duluan, titik. Ya, yang memaafkan duluan itulah pemenangnya, titik. Oke? Jadi satu apa? Belajar dari sekarang, infak. Kondisi lapang ataupun sempit. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Belajar dari sekarang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Banyakin amal solehnya. Apapun, apapun. Ya, birrul walidain kah, bantu orang tua kah, beresin, bantu kerja bakti di sekolah, kerja bakti di rumah, di kompleks. Ya, buat santri-santri abi di MB, di Lampung, di Bogor, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ya, acara macam-macam ya, seperti kita ketahui festival yatim bahagia ke apa ke, itu amal soleh kita perbanyak Bapak Ibu sekalian. Ya, ngaji, belajar, tahsin, tahfiz itu amal soleh kita. Ya, terakhir 135-nya apa yang kita perbaiki dari sekarang di 135-nya dan kita tingkatkan kualitas ibadah poin-poin ini di 135 adalah dan walladzina idza fa'alu fahisha, orang-orang yang apa mengerjakan perbuatan keji fahisha au zalamu anfusahum, ya, dan menzalimi diri sendiri, zakarullah, dia cepat mengingat Allah. Iya, astagfirullah. Perbuatan keji, keji apa keji sih? Keji gitu ya. Atau menzalimi diri sendiri. Ya antum zina kah, itu kan perbuatan keji jadi menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain, menzalimi diri sendiri. Antum korupsi kah, antum menyakiti orang lain kah, antum fitnah kah, kita apalagi ya, ya banyaklah dosa-dosa yang bisa, perbuatan keji kan gitu. Ya kita menzolimi timbangan ketika kita nggak jujur berdagang dan seterusnya. Itu akan kembali ke kita sendiri. Segera ingat Allah. Jadi orang bertakwa itu zakarul, segera dia menyegerakan gitu. Ya wis pokoknya sekarang banyak-banyak sebut nama Allah supaya ingat Allah terus. Ya Allah, tadi habis dosa ini ya Allah. Oke, istighfar. Ya. Lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Ya iyalah, bukan cuma ingat Allah, tapi apa? Fastaghfaru lizunubihim. Lizunubihim dari dosa-dosa antum yang banyak itu. Fastaghfaru, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Jangan nunggu Ramadan kita istighfar, guys. Fastaghfaru, ya maka banyaklah istighfar li zunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya karena Allah lah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang mengampuni dosa-dosa kita selain Allah? Ya, illallah, selain enggak ada. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Esensi taubat adalah satu, istighfar, mengakui kesalahan antum. Yang kedua, istighfar kepada Allah. Yang ketiga, tidak melakukan kembali perbuatan dosa tersebut. Nah, ini dibahas di 135 ini. Dan yang keempat adalah menggantikan perbuatan dosa tersebut dengan amal soleh. Itu esensi kita bertaubat. Esensi kita memperbaiki diri. Tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Nah, ini teman-teman abang kakak ayah bunda. Ya, kalau antum ingin berhasil di bulan Ramadan, menjadi la'allakum tattaqun. Nah, kita berlatih dari sekarang. Seperti apa sih hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang harus disiapkan sebagai orang-orang yang memang sedang akan berjuang untuk menjadi orang bertakwa di bulan suci Ramadan. Hari ini adalah zona latihan kita, Ramadan adalah zona tanding kita. Ya, lebih baik berdarah-darah di zona latihan ketimbang kita kalah dalam perang di zona tanding kita. Justru perjuangannya kita itu sekarang ini, teman-teman. Sehingga Ramadan kita, boom. Begitu ya. Nah, spirit ini harus kita miliki sebagai seorang yang tahu tentang kenapa Ramadan ini harus kita menangkan.
spirit ini harus kita miliki, dan ini yang dimiliki oleh para sahabat ya, diinstal sama Rasulullah SAW, sehingga mereka Ramadan itu benar-benar wah gaspol gitu ya. Nah kalau hari ini kita nggak mempersiapkan, nggak mungkin gaspol. Mau gaspol Ramadan ibadah sakit gitu kan, hari ini kita nggak menyiapkan fisik kita. Nah, dari sekarang tiap pagi kita nih santai-santai lari, tapi juga kan tiap pagi olahraga ya, seperti itu. Menyiapkan fisik kita masuki bulan suci Ramadan. Begitu ya teman-temannya, Abang Kakak Ayah Bunda. So mudah-mudahan ini menjadi pengingat sejatinya buat Abi, buat kita semua untuk mendapatkan kebaikan yang yang teramazing di bulan suci Ramadan. Wallah alam bisawab, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari saya pribadi. Begitu mungkin dari Abi. Semoga bisa menginspirasi, mengingatkan kita semua untuk menjadi pribadi yang bertakwa bahkan sebelum bulan suci Ramadan. Terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.